Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Ardiansyah dengan NIM 3411201100 dari kelas D. Akan menjelaskan resume materi dari matkul analisis dan perencanaan perangkat lunak. Yang pertama itu ada analisis dan perencanaan perangkat lunak. Nah, di sini ada penjelasan perangkat lunak. Di sini perangkat lunak menurut Pressman tahun 2015 adalah software atau perangkat lunak itu adalah sebuah instruksi komputer program yang saat dieksekusi fiturnya, fungsi, dan performance. Nah, data struktur yang bisa itu adalah program yang bisa dimanipulasi informasinya. Nah, dan deskripsi informasi di semua hardware hard copy-nya dan virtual form yang deskripsi dari operasi yang digunakan di dalam program. Lalu perangkat lunak yang diciptakan tidak terlepas dari proses pembuatannya, yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang sering kita sebut sebagai rekayasa perangkat lunak atau software engineer. Analogi yang diambil sama seperti ketika para ahli di bidang teknik sipil ingin membuat jembatan yang bagus dan kokoh. Tentu saja semua itu diperhitungkan dengan baik, dimulai dari ukuran rangka besi, takaran, olahan semen, dan pasir, penggunaan berbagai macam material, dan lain-lain. Selanjutnya ada penjelasan tentang software proses. Secara garis besar, proses pembangunan perangkat lunak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada perencanaan atau planning, pembangunan atau developing, evaluasi atau evaluating, dan evolusi atau evolving. Selanjutnya ada object oriented principle. Nah, di sini ada object oriented concept and principle menurut Bosch tahun 2007. Di sini itu dibagi menjadi 4. Pertama ada abstraksi, yaitu aspek yang memberikan pandangan menyeluruh dari sistem, di mana mengesampingkan detail. Makin ke atas, makin tinggi tingkat abstraknya. Lalu ada enkapsulasi, yaitu menyembunyikan detail implementasi untuk setiap objek. Lalu di sini ada modularity, yaitu membagi sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat dikelola dengan mudah. Lalu di sini ada hierarki, yaitu membagi level abstraksi dari suatu sistem ke dalam suatu struktur tree. Makin ke atas makin tinggi tingkat abstraknya, sedangkan makin ke bawah makin rendah tingkat abstraknya, hingga dapat diimplementasikan secara nyata di dalam sebuah bentuk sistem yang utuh. Lalu di sini ada Object Oriented Programming Principle, IBM. Nah, yang isinya itu ada class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Selanjutnya ada software complexity, yaitu di mana kegagalan tim dalam menggambarkan kompleksitas dari perangkat lunak dapat menyebabkan proyek perangkat lunak terhambat, over budget, dan tidak tercapainya kebutuhan stakeholder. Tugas tim pengembangan perangkat lunak adalah merekayasa ilusi kesederhanaan. Nah, di sini terdapat 5 atribut kompleksitas sistem. Yang pertama itu ada hierarki struktur. Jadi semua sistem itu harus punya subsistem. Nah, dan semua sistem itu adalah bagian dari sistem yang besar. Nilai yang ditambahkan ke sistem itu harus datang dari relasi antara bagian dan atau bukan bagian dari itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada relatif primitif. Pemilihan komponen dasar dari suatu sistem dapat dinilai dari level abstraknya. Bisa jadi suatu komponen memiliki level abstrak yang lebih tinggi dari komponen lainnya. Lalu ada yang ketiga, yaitu separation of concern, yaitu hierarki sistem decomposable.
Lalu yang keempat ada common patterns, yaitu seperti rumah dan gedung. Jadi artinya itu sistem yang kompleks berasal dari subsistem yang kecil dan memiliki pola yang sama. Lalu yang kelima, yang terakhir ada stable intermediate forms, yaitu memiliki bentuk yang baku. Karena perangkat lunak sejatinya terus berevolusi, maka dari itu semakin bagus bentuk dari suatu sistem, nah ia dapat berevolusi dengan mudah. Nah, lalu di sini ada penjelasan tentang software design elemen, dibagi menjadi 3, yaitu notation, yaitu bahasa yang digunakan dalam pemodelan, proses, aktivitas yang dilakukan selama pemodelan perangkat lunak, dan terakhir itu ada tools, alat bantu yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak sehingga error atau kesalahan lain itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu yang kedua itu ada requirement gathering. Di sini ada penjelasan definisinya. Jadi requirement itu atau kebutuhan itu isinya yaitu menangkap tujuan dari sistem dan juga sebuah gagasan yang harus diwujudkan dalam sebuah software. Nah, pernyataan tentang sistem yang diusulkan, yang disetujui semua stakeholder harus dibuat dengan benar, agar masalah customer dapat dipecahkan secara baik dan memadai. Seperti informasi harus singkat dan ringkas, lalu mengatakan sesuatu tentang sistem, dan yang terakhir itu semua pemangku kepentingan telah sepakat bahwa itu sah atau valid. Nah, di sini ada list good requirement atau kebutuhan yang bagus. Yang pertama itu unambiguous, testable, clear, correct, understandable, visible, independent, atomic, necessary, dan implementation free. Nah, sedangkan di sini ada bad requirement, di mana yang isinya itu dapat mengakibatkan gagalnya project. Nah, mimpi buruk bagi para tester perangkat lunak dan juga ketidakpuasan user terhadap perangkat lunak yang dihasilkan karena apa yang mereka dibutuhkan tidak tercapai. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mendapatkan kebutuhan, yaitu dengan elicitation, yang isinya itu ada wawancara, kuesioner, pertemuan terbuka, membuat prototipe, lalu observasi langsung ke lapangan. Yang ketiga ada desain perangkat lunak. Definisi desainnya itu desain sebagai proses, tahapan untuk menjabarkan semua aspek software, yaitu data, arsitektur, interface, komponen yang akan dibangun. Desain sebuah model yaitu memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat sebuah software. Nah, kenapa desain itu penting? Nah, karena desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan. Desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Dan desain itu adalah satu-satunya cara merelasikan kebutuhan customer dengan software yang akan dibangun. Nah, akibat tidak menggunakan akibat tidak menggunakan desain itu seperti sistemnya akan tidak stabil, lalu perubahan kecil dapat membuat software gagal bekerja, software sulit dites, dan kualitas software tidak dapat dinilai. Lalu di sini ada manfaat untuk desainnya, yaitu untuk komunikasi dengan stakeholder, lalu sebagai bahan analisa sistem atau komponen-komponen penting dapat teridentifikasi secara bagus saat awal fase. Nah, lalu dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar dan menjadi panduan dalam melakukan coding. Lalu di sini ada fokus dari desain. Nah, desain ini berfokus pada 6 area. Yang pertama desain abstrak, yang kedua itu desain data seperti IRD, kelas, dan kamus data. Lalu ada desain arsitektur,
yaitu desain arsitektur, lalu ada desain user interface, desain komponen, dan desain prosedur atau algoritma. Di sini ada karakteristik desain. Nah, beberapa karakteristik desain ini seperti harus mengimplementasikan semua requirement yang terdapat dalam model analisis. Lalu mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Lalu harus dapat dibaca dan dimengerti oleh programmer, tester, dan tim support. Dan juga harus memberikan gambaran yaitu data, fungsi, dan perilaku yang komplit dari sebuah software. Di sini ada prinsip desain. Nah, beberapa prinsip desain itu seperti desain itu harus dapat dihubungkan dengan analisa, desain harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya, desain harus dapat mengakomodir perubahan, desain harus dapat menjembatani antara software dan problem di dunia nyata. Lalu desain tidak sama dengan coding, desain harus memperhatikan kualitas, dan juga desain harus direview untuk meminimalkan error. Yang keempat, di sini ada konsep desain perangkat lunak. Nah, konsep desain itu merupakan kriteria dasar untuk mengukur kualitas sebuah desain. Nah, konsep desain membantu desainer dalam menentukan kriteria yang digunakan untuk membagi software menjadi komponen-komponen, memisahkan antara struktur data atau fungsi dengan konsep sebuah software, dan juga menentukan kualitas sebuah desain software. Nah, di sini ada beberapa konsep desainnya. Ada modularization, ada abstraction, ada encapsulation, ada coupling, ada cohesion, ada separation of interface and implementation, ada sufficiency, dan ada completeness. Lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram dibuat untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari solusi yang diharapkan. Lebih ditekankan terhadap apa kebutuhannya, bukan bagaimana cara menyelesaikannya. Fokus kepada apa kebutuhannya yang bisa dikerjakan oleh sistem komputer. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dari sudut pandang user. Nah, di sini ada beberapa penjelasan use case. Jadi use case itu dibuat dengan bentuk horizontal ellipse, lalu menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang user atau aktor. Menggunakan kata kerja boleh lebih dari satu kata, dan juga use case boleh diberi prioritas. Di sini ada penjelasan tentang aktornya, yaitu menggambarkan pengguna sistem, baik itu manusia atau user, ataupun sistem lain atau external system. Digambarkan dalam bentuk statement, dan menggunakan kata benda boleh lebih dari satu kata. Lalu di sini ada asosiasi. Jadi asosiasi itu bukan menggambarkan aliran informasi, dan asosiasi dapat menggambarkan aliran fungsi yang terdiri dari 4 macam, yaitu asosiasi antara aktor dengan use case, asosiasi antara use case dan use case. Lalu di sini ada generalization, specification, inheritance antara aktor dan antara use case. Lalu di sini ada asosiasi antara aktor dengan use case. Penjelasannya itu menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi yang menjadi solusi bagi aktor tersebut secara aktif maupun pasif. Lalu tidak mengidentifikasi aliran data. Dan terakhir digambarkan dengan simbol garis. Lalu asosiasi antara use case dengan use case. Nah, di sini terdiri dari 2, yaitu include, di mana suatu use case harus dijalankan terlebih dahulu, dan extend, perluasan dari use case tertentu, menggunakan simbol garis terputus-putus dengan panah ditambahkan dengan keterangan include atau extend. Lalu di sini ada generalisasi aktor. Nah, di sini itu menggambarkan aktor secara lebih detail. Untuk detail aktor bisa saja
berelasi dengan use case yang berbeda. Lalu terdapat istilah parent aktor dan child aktor, dan digambarkan dengan garis panah tertutup. Di sini ada generalisasi untuk use case-nya. Menggambarkan use case secara detail, terdapat istilah parent use case dan child use case. Nah, parent use case itu menjelaskan fungsi abstrak, sedangkan child use case itu menjelaskan fungsi detail. Selanjutnya ada sistem boundary box opsional. Menggambarkan ruang lingkup sistem, dapat menggambarkan history release software dan menggunakan simbol kotak. Selanjutnya ada traceability matrix, yaitu matriks yang digunakan untuk memetakan semua kebutuhan ke dalam use case. Satu kebutuhan tidak harus digambarkan menjadi suatu use case, bisa saja beberapa kebutuhan digambarkan cukup dengan satu use case saja. Lalu di sini ada count, digunakan untuk menjelaskan use case. Lalu dapat menjelaskan proses bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan level bahasa setingkat lebih tinggi daripada model yang digambarkan dengan sequence diagram. Lalu yang terakhir adalah pemahaman mengenai use case description dapat beragam, tergantung referensi yang digunakan. Di sini ada kapan kita menggunakan use case diagram. Menurut Fowler di tahun 2003 ada 4. Yang pertama itu use case diagram cocok untuk menggambarkan fungsionalitas sistem. Yang kedua, bila fokusnya adalah penyelesaian masalah dengan melakukan suatu, maka suatu itu adalah use case. Lalu yang ketiga, cocok untuk mempresentasikan atau memodelkan proses requirement gathering. Lalu yang terakhir, jangan membuat use case diagram terlalu kompleks dan membingungkan. Selanjutnya ada activity diagram untuk use case. Nah, saat membuat use case, terdapat penjelasan mengenai use case tersebut yang diletakkan di bagian spesifikasi use case, di mana alur flow use case dijelaskan dengan menggunakan tekstual atau menggunakan teks. Tapi ada beberapa hal yang sulit dijelaskan dengan teks atau tulisan. Misalnya use case yang cukup kompleks, algoritma, proses bisnis, dan lain sebagainya. Hal ini lebih mudah dan lebih powerful jika dijelaskan dengan gambar atau visual. Selanjutnya ada action atau activity node. Suatu diagram aktivitas bisa memiliki banyak aksi. Di antaranya adalah untuk menggambarkan fungsi primitif seperti fungsi aritmatika, menggambarkan suatu aktivitas dari sistem yang akan dibangun, dan menggambarkan suatu aktivitas apapun, selama itu berkaitan dengan penggunaan tools yang tepat. Selanjutnya ada inisial dan final node. Karena diagram aktivitas menjelaskan suatu aliran, maka suatu aliran ada awal dan akhir, atau inisial dan final. Nah, final node itu terdiri dari 2, yaitu final node activity, yang artinya adalah menghentikan seluruh aktivitas bila sudah tercapai final node activity ini. Selanjutnya ada final node flow, yang artinya menghentikan suatu aliran tanpa memberhentikan seluruh aktivitas dalam aliran. Selanjutnya ada decision and merge node, digunakan untuk mengontrol suatu aliran. Decision digunakan untuk kondisi if else, dan merge digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas. Namun, ansinkronisasi yang artinya tidak harus menunggu semua aliran datang. Selanjutnya ada partition atau swim lanes, digunakan untuk membagi kepada sesuatu, apa atau siapa yang bertanggung jawab pada aktivitas tertentu. Lalu di sini ada fork dan join node. Nah, fork
digunakan untuk membagi aliran yang masuk menjadi beberapa aliran yang keluar. Aliran aktivitas yang keluar dari node ini dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan. Tidak harus menunggu aktivitas yang lain selesai terlebih dahulu. Nah, sedangkan join digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran yang masuk menjadi suatu aliran yang keluar. Di sini dilakukan sinkronisasi, yang artinya itu semua aliran aktivitas yang masuk ke dalam node ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum keluar dari node ini. Nah, kapan kita menggunakan aktivitas diagram? Menurut Fowler di tahun 2003 itu ada 4, yaitu digunakan untuk melihat alur kegiatan dalam sistem, digunakan untuk melihat parallel behavior, lalu dapat digunakan sebagai pengganti flowchart diagram, dan dapat digunakan untuk menggambarkan logic algorithm. Selanjutnya ada kelas diagram. Di pendahuluannya ada kelas diagram adalah diagram paling utama dalam UML menurut Martin Fowler tahun 2008. Kelas diagram paling dekat dengan implementasi object oriented. Lalu merupakan diagram yang paling sering digambar pada dokumentasi perangkat lunak, dan kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstalisasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Nah, kelas diagram juga menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek, beserta hubungan antara satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Lalu di sini relasi antara kelas yang terdapat tiga relasi, yaitu dependensi, generasi, dan asosiasi. Nah, selanjutnya ada state diagram. Nah, state diagram itu adalah diagram untuk menggambarkan behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Setiap diagram state hanya boleh memiliki satu start state atau initial state dan boleh memiliki lebih dari satu stop state atau final state. Nah, di sini ada penjelasan state. Jadi state itu adalah abstraksi dari nilai-nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. Dan juga representasi kondisi atau state dari sebuah objek pada periode waktu tertentu berhubungan dengan suatu interval waktu antara dua event. Respon terhadap event dapat tergantung kepada state suatu objek. So di sini ada event. Nah, event itu adalah spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu. Nah, segala sesuatu yang terjadi dapat dimodelkan sebagai event. Sebuah state menunjukkan transisi antar state yang dipicu oleh stimulus tertentu atau event. Nah, event dapat dikategorikan ke dalam internal atau eksternal event. Nah, jika internal event berasal dari dan menuju ke objek pada sistem aplikasi. Sedangkan external event adalah event yang berasal dari aktor ke sistem atau sebaliknya. Di sini terdapat 4 jenis event. Ada sinyal, call, passing of time, dan change in state. Nah, di sini ada penjelasan sinyal. Sinyal adalah event yang merepresentasikan spesifikasi dari stimulus asinkron yang dikomunikasikan antara objek, dimodelkan sebagai sebuah kelas, dan dikirimkan secara asinkron oleh sebuah objek dan ditangkap oleh objek lain. Nah, di sini itu sinyal itu dikirimkan sebagai aksi dari transisi state dan message pada interaksi objek.
Di sini ada pemodelan UML, yaitu dependensi menunjukkan sinyal yang dikirim dari sebuah kelas dan ditandai dengan stereotype. Selanjutnya ada time and change event, di mana time event itu adalah event terjadi berdasarkan periode waktu tertentu, dimodelkan dengan after. Nah, sedangkan change event terjadi karena ada kondisi yang dipenuhi, dimodelkan dengan when. Selanjutnya ada state machine, di mana state machine ini adalah behavior yang menggambarkan urutan state dari objek sepanjang waktu dalam hidupnya. Event dan transisi antara state dan respon terhadap event tersebut, menurut David Harrell. State machine ini terdiri dari state, transition, dan activities. Selanjutnya ada komponen dan deployment diagram. Di sini ada pendahuluannya. Diagram komponen digunakan untuk memodelkan aspek fisik suatu sistem. Aspek fisik ini berupa modul-modul yang berisikan kode, baik library maupun executable, file, atau dokumen yang ada di dalam node. Aspek fisik inilah yang dikatakan komponen dalam UML. Umumnya, komponen yang terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, atau juga dapat dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat berupa table, file, data, file X, dynamic library, dokumen, dan lain-lain. Lalu di sini ada komponen diagram yang menunjukkan struktur dan hubungan antara komponen software, termasuk ketergantungan di antara komponen-komponen tersebut. Jadi tujuan dari komponen diagram itu adalah memvisualisasikan komponen dari suatu sistem, membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward dan reverse engineer, dan terakhir itu menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen. Lalu diagram komponen ini sangat penting, karena jika diagram komponen dilewatkan, maka aplikasi tidak dapat dilaksanakan secara efisien. Diagram komponen yang dipersiapkan dengan baik juga sangat penting untuk aspek-aspek lain dalam aplikasi, misalnya kinerja, performance, perawatan, maintenance, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara mendefinisikan komponen. Untuk mendefinisikan komponen, ada beberapa hal yang harus diidentifikasi, yaitu file-file apa saja yang digunakan dalam sistem atau aplikasi, pustaka atau library, dan dokumen apa saja yang berhubungan dan relevan dengan aplikasi. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara dokumen tersebut. Nah, setelah menentukan mengidentifikasi dokumen, file, library, nah, mana saja yang akan ditampilkan dalam komponen selanjutnya. Nah, ditentukannya itu dengan menentukan nama yang akan dicantumkan dalam diagram. Biasanya nama komponen dapat berupa nama file langsung yang digunakan atau suatu blok tertentu, misalnya database. Lalu siapkan desain posisi layout diagram komponen sebelum menggunakan perangkat lunak pemodelan UML untuk menggambarkannya. Nah, kalau diperlukan, tulis catatan-catatan kecil untuk menjelaskan hal khusus. Selanjutnya ada hubungan komponen, package, dan kelas. Nah, kelas, yang pertama itu ada kelas. Kelas merupakan bentuk dasar dari struktur sistem object-oriented. Dalam membangun suatu sistem yang besar, umumnya menggunakan banyak kelas, bahkan sampai ratusan kelas. Nah, kelas ini mewakili abstraksi dari serangkaian atribut dan operation. Selanjutnya ada komponen. Komponen adalah implementasi software dari sebuah kelas. Komponen bisa jadi merupakan implementasi dari lebih atau dari sebuah kelas. Selanjutnya ada package. Package adalah mengelompokkan konstruksi
yang memungkinkan untuk mengambil konstruksi tersebut di OML dan mengelompokkan elemen-elemen tersebut secara bersama-sama menjadi level yang lebih tinggi. Penggunaan yang umum dilakukan adalah mengelompokkan kelas. Pada model UML, setiap kelas adalah anggota dari sebuah package. Package juga bisa menjadi anggota dari package yang lain dalam bentuk hierarki dari package, paling tinggi sampai yang mengandung sub-package dan kelas-kelas. Selanjutnya ada dependensi komponen. Hanya ada satu tipe relasi komponen, yaitu dependensi, dan juga dependensi menyatakan bahwa satu komponen bergantung pada komponen lainnya. Nah, seperti sebuah dependensi komponen digambarkan seperti panah putus-putus antar dua komponen. Selanjutnya ada deployment diagram. Diagram deployment menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut. Jadi penggambaran arsitektur fisik sebuah aplikasi yang melibatkan perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, yang biasanya nanti disebut sebagai node, dan menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak dan keras ini bekerja sama akan digambarkan dalam diagram deployment. Lalu di sini ada node. Deployment diagram digunakan untuk melayani pemodelan hardware yang digunakan dalam implementasi sistem dan asosiasinya antara komponen-komponen tersebut. Elemen yang digunakan dalam deployment diagram adalah nodes, komponen, dan juga asosiasi. Diagram deployment mewakili pandangan pengembangan sistem. Hal ini berkaitan dengan diagram komponen. Diagram deployment juga terdiri dari node, dan node merupakan perangkat keras fisik yang digunakan untuk menyebarkan aplikasi. Lalu bagian utama hardware adalah node, yaitu nama umum untuk semua jenis sumber komputasi. Di sini ada dua tipe node. Yang pertama ada prosesor, yaitu node yang bisa mengeksekusi sebuah komponen sedangkan device-nya enggak. Nah, sedangkan device, yaitu perangkat keras seperti printer atau monitor, tipikalnya itu menjadi interface dengan dunia luar. Selanjutnya, node mengandung artefak, di mana artefak adalah manifestasi fisik dari software, biasanya file. Nah, file-file ini biasanya bisa dieksekusi kayak X file, biner, atau jar, atau script. Atau file-file data, dokumen, HTML, dan lain-lain. Nah, daftar sebuah artefak di dalam sebuah node itu menunjukkan bahwa artefak tersebut dideploy ke node tersebut pada saat sistem sedang berjalan. Dalam UML, kubus menunjukkan node. Nah, selanjutnya ada menggambarkan deployment diagram. Untuk menggambarkan deployment diagram, maka ada beberapa hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertama, menentukan node. Yang kedua, menghubungkan antara node. Lalu di sini ada cara untuk menentukan nodenya. Nah, untuk menentukan nodenya itu, pertama, node merupakan elemen fisik yang sudah tersedia dalam sistem atau aplikasi. Jadi amati dan jadikan elemen fisik sebagai node dalam diagram deployment ini. Nah, lalu yang kedua, node mewakili sumber-sumber komputasi. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi hubungan antara node itu, yaitu dengan menyatakan bahwa komponen merupakan hal terkait di dalam dan ada di dalam eksekusi sistem, sedangkan node merupakan hal yang mengeksekusi komponen. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram.
Di sini ada penjelasan tentang model IR-nya. Model Entity Relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Nah, mengapa memakai model IR? Pertama itu karena mudah dimengerti oleh pemakai, yang kedua itu mudah disajikan oleh perancang database. Di sini ada entitas, jadi entitas itu adalah objek yang dapat dibedakan di dalam dunia nyata. Lalu entitas set adalah kumpulan dari entitas yang sejenis. Nah, entitas set juga dapat berupa objek secara fisik, seperti rumah, kendaraan, peralatan, dan juga objek secara konsep, yaitu pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Lalu di sini ada relasi. Nah, relationship itu adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Nah, relationship set itu adalah kumpulan relationship yang sejenis. Lalu di sini ada atribut. Di sini ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut. Nah, nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entitas atau relationship. Di sini ada domain atau value set, yaitu batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut. Lalu di sini ada jenis atributnya. Pertama, atribut single valued, yaitu atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris datanya. Lalu di sini ada atribut multi-valued atribut, di mana atribut yang diisi dengan lebih dari satu nilai, tapi jenisnya sama, kayak nomor telepon, alamat, atau gelar. Yang terakhir ada atribut turunan, yaitu atribut yang diperoleh dengan pengolahan dari atribut lain yang berhubungan, contohnya umur atau IP. Selanjutnya ada derajat himpunan relasi. Derajat relasi menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi. Lalu Narsi degree atau derajat 1 melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Lalu di sini ada binary degree atau derajat kedua, yaitu himpunan relasi yang melibatkan dua himpunan entitas. Secara umum, himpunan relasi dalam sistem baris data adalah binary. Ternary degree atau derajat 3 adalah himpunan relasi yang memungkinkan untuk melibatkan lebih dari dua himpunan entitas. Selanjutnya ada kardinalitas, yaitu menggambarkan banyaknya jumlah maksimus entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Lalu untuk himpunan relasi biner, pemetaan kardinalitasnya dapat merupakan salah satu dari tipe-tipe berikut, yaitu 1 ke 1 atau one to one, atau 1 ke banyak atau one to many, banyak ke 1 many to one, dan banyak ke banyak atau many to many. Lalu di sini ada key atau kunci. Nah, penggunaan kunci ini merupakan cara untuk membedakan suatu entitas di dalam himpunan dengan entitas yang lain. Secara konsep, masing-masing entitas nilainya berbeda. Perbedaannya terlihat dari isi masing-masing atributnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu atribut yang memiliki nilai yang menjadi pembeda dengan entitas lain. Nah, nilai yang dimaksud ini adalah K. K adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua row dalam relasi secara unik. Nah, di sini ada 3 macam K yang dapat diterapkan pada suatu relasi. Pertama ada super K, merupakan satu atau lebih atribut atau kumpulan atribut
yang dapat membedakan satu baris data dalam sebuah relasi secara unik. Yang kedua ada kandidat key, merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi yang unik. Lalu yang terakhir ada primary key, merupakan salah satu dari kandidat key yang terpilih pemilihan primary key dari sejumlah kandidat key. Umumnya didasari oleh key tersebut lebih sering atau lebih natural untuk dijadikan sebagai acuan. Key tersebut lebih ringkas dan jaminan keunikan key tersebut lebih baik. Di sini ada weak entitas atau entitas lemah. Nah, weak entitas ini adalah suatu entitas di mana keberadaan dari entitas tersebut tergantung dari keberadaan entitas lain. Entitas yang merupakan induknya disebut identifying owner, dan relationship-nya disebut identifying relationship. Nah, entitas lemah selalu mempunyai total participation constraint dengan identifying owner. Contohnya itu entitas tanggungan keberadaannya bergantung pada karyawan. Lalu selanjutnya ada design user interface. Yang pertama ada objektif menurut Ian Sommerville Notes, yaitu untuk menyarankan beberapa prinsip desain umum untuk desain antarmuka pengguna. Lalu untuk menjelaskan gaya interaksi yang berbeda, untuk memperkenalkan gaya penyajian informasi, lalu untuk menjelaskan dukungan pengguna yang harus ada di dalam antarmuka pengguna, dan yang terakhir untuk memperkenalkan atribut penggunaan dan pendekatan sistem untuk evaluasi sistem. Lalu di sini ada topik covernya. Yang pertama ada user interface design principle, ada user interaction, ada information presentation, ada user support, dan interface evaluation. Di sini ada user interface-nya. Lalu di sini ada graphical user interface, yaitu sebagian besar pengguna sistem bisnis berinteraksi dengan sistem ini melalui antarmuka grafis, meskipun dalam beberapa kasus antarmuka berbasis teks lama masih digunakan. Nah, lalu di sini ada GUI advantage atau keuntungan GUI. Yang pertama adalah mereka sangat digunakan dan untuk dipelajari. Lalu usernya itu bisa mengganti dengan cepat dari satu tugas ke tugas lain dan bisa berinteraksi dengan beberapa aplikasi berbeda. Lalu yang terakhir cepat dan memiliki full screen interaction dengan akses cepatnya kemanapun di dalam screen-nya. Lalu ada user center design, yaitu tujuan dari bab ini adalah untuk membuat para insinyur perangkat lunak peka terhadap isu-isu utama yang mendasari desain pada implementasi antarmuka pengguna. Lalu desain yang berpusat pada pengguna adalah pendekatan UI, di mana kebutuhan pengguna adalah yang terpenting dan di mana pengguna terlibat dalam proses desain. Desain UI selalu melibatkan pengembangan antarmuka prototype. Lalu di sini ada UI design principle, yaitu desain UI harus mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan pengguna sistem. Desainer harus menyadari keterbatasan fisik dan mental orang, misalnya memori jangka pendek yang terbatas, dan menyadari bahwa orang membuat kesalahan. Lalu yang terakhir, prinsip desain UI mendasari desain antarmuka, meskipun tidak semua prinsip berlaku untuk semua desain. Lalu ada user system interaction, yaitu dua masalah harus diatasi dalam desain sistem interaktif, yaitu
bagaimana seharusnya informasi dari pengguna diberikan ke sistem komputer, dan bagaimana seharusnya informasi dari sistem komputer disajikan kepada pengguna. Lalu ada interaksi pengguna dan penyajian informasi dapat diintegrasikan melalui kerangka kerja yang koheren, seperti metafora antarmuka pengguna. Lalu di sini ada interaction styles, ada direct manipulation, menu selection, form fill-in, command language, dan natural language. Lalu di sini ada information presentation, yaitu penyajian informasi berkaitan dengan penyajian informasi sistem kepada pengguna sistem. Informasi dapat disajikan secara langsung, misalkan teks dalam pengolahan kata, atau dapat diubah dalam beberapa cara untuk presentasi, misalnya dalam beberapa bentuk grafis. Pendekatan model view controller adalah cara untuk mendukung beberapa presentasi data. Lalu di sini ada static information, yaitu diinisialisasi pada awal sesi. Pada awal sesi itu tidak berubah selama sesi dan dapat berupa numerik atau tekstual. Di sini ada dynamic information, yaitu perubahan selama sesi dan perubahan harus dikomunikasikan ke pengguna sistem dan dapat berupa numerik dan tekstual. Di sini ada data visualization. Perubahan selama sesi dan perubahan harus dikomunikasikan kepada pengguna sistem, dapat berupa numerik atau tekstual. Lalu di sini possible data visual. Yang pertama ada informasi cuaca dikumpulkan dari sejumlah sumber. Lalu keadaan jaringan telepon sebagai kumpulan node yang terhubung. Lalu pabrik kimia divisualisasikan dengan menunjukkan tekanan dan suhu dalam satu set tangki dan pipa yang terhubung. Lalu model molekul yang ditampilkan dalam 3 dimensi dan halaman web yang ditampilkan sebagai pohon hiperbolik. Lalu di sini ada color display, di mana di sini itu menambahkan warna dimensi ekstra ke antarmuka dan dapat membantu pengguna memahami kompleks struktur informasi. Dan dapat digunakan untuk menyoroti peristiwa luar biasa dan kesalahan umum dalam penggunaan warna di desain antarmuka meliputi pertama penggunaan warna untuk mengkomunikasikan makna dan penggunaan warna untuk yang berlebihan pada tampilan. Lalu di sini ada user support, yaitu panduan penggunaan mencakup semua fasilitas sistem untuk mendukung pengguna termasuk bantuan online, pesan kesalahan, manual, dan lain-lain. Sistem panduan pengguna harus terintegrasi dengan antarmuka pengguna untuk membantu pengguna ketika mereka membutuhkan informasi tentang sistem atau ketika mereka membuat semacam kesalahan. Sistem bantuan dan pesan baru jika mungkin terintegrasi. Di sini ada error message. Desain pesan kesalahan sangat penting. Pesan kesalahan yang buruk dapat berarti bahwa pengguna menolak daripada menerima sistem. Pesan itu harus sopan, singkat, konsisten, dan konstruktif. Lalu latar belakang dan pengalaman pengguna harus menjadi faktor penentu dalam pesan perancangan. Lalu yang terakhir, latar belakang dan pengalaman pengguna harus menjadi faktor penentu dalam pesan rancangan. Selanjutnya ada help system use, yaitu beberapa titik masuk harus disediakan sehingga pengguna dapat masuk ke sistem bantuan dari tempat yang berbeda. Lalu beberapa indikasi di mana pengguna diposisikan dalam sistem bantuan sangat berharga. Lalu yang terakhir, fasilitas harus disediakan untuk memungkinkan pengguna untuk menavigasi dan melintasi sistem bantuan. Selanjutnya ada tipe dari dokumen. Yang pertama ada functional description, ada yang kedua introductory manual, yang ketiga system reference manual, yang keempat system installation manual, dan yang kelima yang terakhir system administrator manual. Lalu di sini ada
User interface evaluation, yaitu beberapa evaluasi desain antarmuka pengguna harus dilakukan untuk menilai kesesuaiannya. Evaluasi skala penuh sangat mahal dan tidak praktis untuk sebagian besar sistem. Idealnya, sebuah antarmuka harus dievaluasi terhadap spesifikasi kegunaan. Namun, spesifikasi seperti itu jarang diproduksi. Selanjutnya ada simple evaluation teknik, yaitu questionnaire untuk umpan balik pengguna, lalu rekaman video penggunaan sistem, dan selanjutnya evaluasi pita. Dan instrumentasi kode untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan fasilitas dan kesalahan pengguna. Lalu yang terakhir, penyediaan tombol pegangan untuk penggunaan online masukan. Di poin terakhir ini ada key points, yaitu desain antarmuka harus berpusat pada penggunaan antarmuka. Antarmuka harus logis dan konsisten dan membantu pengguna pulih dari kesalahan. Lalu gaya interaksi mencakup manipulasi langsung, pengisian formulir sistem menu, bahasa perintah, dan bahasa alami. Lalu tampilan grafis harus digunakan untuk menyajikan tren dan nilai perkiraan. Tampilan digital saat presisi diperlukan. Lalu warna harus digunakan dengan hemat dan konsisten. Sistem harus menyediakan bantuan online. Ini harus mencakup bantuan saya dalam masalah dan bantuan saya ingin informasi. Selanjutnya, pesan kesalahan harus bersifat positif daripada negatif. Berbagai jenis dokumen pengguna harus disediakan dan idealnya antarmuka pengguna harus dievaluasi berdasarkan spesifikasi kegunaan. Sekian resume materi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.